Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya sangat mengerti dan sangat paham bila aparat-aparat negara, penegak hukum dan para patriot purnawirawan NKRI tidak memahami dan tidak mengerti bahwa pesantren Al-Zaitun adalah basisnya NII. Hal ini disebabkan oleh lihainya Panji Gumilang dalam membuat strategi. Saudaraku, dulu saat Al-Zaitun baru berdiri, guru-guru Al-Zaitun itu diambil dari para aparat-aparat NII dan juga dari Ahlul Bait ataupun anggota-anggota NII. Kebetulan di wilayah saya waktu itu, teman saya yang tadinya satu letting, satu kantor, dia jadi guru di Al-Zaitun. Dan juga ada anggota Ahlul Bait juga menjadi guru di Al-Zaitun. Murid-murid pertama kali dari Al-Zaitun itu diambil dari anak-anak aparat NII ataupun anak-anak dari para anggota NII. Sebelum mereka menjadi guru dan kalau aparat NII-nya berpindah tugas di Mahat Al-Zaitun, mereka di briefing terlebih dahulu, baik aparat maupun para anggota di briefing untuk tidak membicarakan tentang gerakan NII di Al-Zaitun. Inilah strategi kenapa Al-Zaitun itu tidak terendus, tidak tercium sampai dengan sekian lama. Kami sebenarnya waktu itu dalam pergerakan NII pun sangat-sangat memahami strategi, bagaimana strategi-strategi itu kita gunakan. Salah satunya adalah strategi sistem lebah atau kamar-kamar. Jadi walaupun kita ini satu naungan NII, satu rumah, tapi tidak kenal, tidak nyambung dengan wilayah-wilayah yang lain ataupun anggota-anggota yang lain. Ini sangat-sangat rapi sehingga sulit untuk terdeteksi. Untuk hal-hal yang lain mengenai strategi ini, anggota ataupun Ahlul Bait ini tidak diperkenalkan untuk mengetahui malja ataupun kantor ataupun markas dari pimpinan-pimpinan di atasnya. Hal ini dalam rangka untuk mengambil tindakan secara defensif, preventif maksudnya. Tindakan preventif apabila nanti ada Ahlul Bait ataupun anggota tertangkap, maka tidak akan merembet kepada pimpinannya. Ini strategi preventif, antisipasi, semua sudah difikirkan, semua sudah diantisipasi sedemikian. Dan apabila ada mas'ul ataupun aparat yang 1 kali 24 jam tidak ada laporan, maka kami sudah siap-siap untuk membereskan semua bukti-bukti, data-data yang ada di kantor untuk diamankan agar supaya ketika nanti ada aparat yang datang ke kantor itu, ke markas itu, tidak ada bukti
antisipasinya sampai sedemikian rupa, sehingga sangat-sangat benar-benar sangat-sangat luar biasa strateginya. Makanya sangat memahami dan sangat wajar bila ada aparat-aparat penegak hukum yang tidak bisa mengendus ataupun tidak bisa mendeteksi adanya gerakan. Karena salah satu itu sebagai contoh bagian strategi yang kami terapkan dulu di teritorial. Hal ini pun terjadi di mana trik dan strategi ini diberlakukan di Mahat Al-Zaitun. Mahat itu menjadikan atau membuat strategi secara defensif dan ofensif. Ini sangat-sangat dalam untuk pemahaman ini. Kenapa? Yang dimaksud strategi defensif adalah ketika ada tamu yang mau datang, baik dari pemerintahan, baik dari penegak-penegak hukum, maka arsip-arsip ataupun bukti-bukti data-data keterlibatan Zaitun dengan NII maka akan di-clear area. Tidak ada bukti. Ini strategi secara defensifnya. Kemudian secara ofensifnya, begitu tamu sudah datang, memang luar biasa Panji Gumilang ini mampu menghipnotis, mampu memberikan keyakinan kepada tamu-tamu yang datang. Tanpa disadari tamu-tamu yang datang tidak akan banyak bertanya, tidak akan banyak mengorek daripada kondisi yang sebenarnya. Tapi strateginya adalah membuat para tamu itu bangga dan tersanjung di dalam Mahat Al-Zaitun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Panji Gumilang akan berbicara mengenai kenasionalan atau berbicara mengenai nasionalis, berbicara mengenai pembangunan, berbicara mengenai perekonomian, dan berbicara mengenai generasi-generasi anak bangsa yang nanti untuk negara Indonesia. Itu triknya. Makanya buat saudaraku semua yang tidak memahami dan tidak mengerti tentang seluk-beluk NII dan Al-Zaitun kemudian komen, ya silahkan saja. Tapi ingat, untuk mendapatkan data yang valid, saya umpamakan. Jika saudara ingin tahu seperti apa di dalam rumah itu, kemudian saudara ingin bercerita, masuklah ke dalam rumah itu dulu. Setelah melihat ada apa di dalam rumah, baru saudara bisa berbicara, baru saudara bisa berkomentar. Sama halnya seperti Al-Zaitun. Jika ingin tahu seluk-beluk Al-Zaitun, masuklah ke dalam NII dulu sebagai pintunya, agar saudara semua tahu sebenarnya ada kaitan apa NII dengan Al-Zaitun. Ini saudaraku semua. Jadi buat saudara-saudaraku mantan-mantan aparat, mantan-mantan anggota, dan buat semuanya, jangan kemudian kita main gebiah-uyah. Dalam artian begini, jangan gebiah-uyah bahwasanya si A itu adalah backingannya Zaitun, si B backingannya Zaitun, gara-gara dia hadir di acara Zaitun. Ini kurang tepat saudaraku, karena memang kelihayan Panji Gumilang ini sangat luar biasa. Sudah banyak para purnawirawan yang tidak bisa saya sebutkan,
para aparatur pemerintahan yang beliau-beliau hadir di situ, tapi hakikatnya mereka tidak tahu, bukan berarti mereka itu adalah backingan dari Al-Zaitun. Kemudian hal yang lain yang perlu saudara ketahui, bisa jadi ada yang backingin Al-Zaitun, ada yang sudah tahu keterlibatan Al-Zaitun dengan NII semata-mata untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi. Jadi buat saudaraku semua, jangan dikebiah uyah. Belum tentu beliau-beliau itu tahu tentang seluk-beluk. Wajar kalau kemudian mereka mau hadir, wajar kalau kemudian beliau-beliau itu mau memberikan ceramah, mau memberikan pidatonya. Dan seakan-akan di Al-Zaitun ini adalah nasionalis sejati. Ini yang perlu kami sampaikan buat saudaraku semua. Jadi mohon kepada seluruh mantan-mantan aparat, mantan-mantan anggota, kita berpikir jernih, kita berpikir secara objektif. Ini kenyataan, ya. Hampir semuanya saja tidak bisa tahu, tidak bisa mendeteksi. Karena kita juga dulu diajarkan antisipasi gerakan kita dulu. Begitu kita mengadakan perekrutan, kok itu ada saudaranya dari TNI Polri, bukankah dulu kita dilarang untuk jangan direkrut? Maka pantaslah, wajarlah kalau beliau-beliau sebagai penegak hukum, sebagai patriot bangsa tidak memahami, karena memang sudah diantisipasi sedemikian rapinya. Sekali lagi buat saudaraku, jangan dikebiah uyah. Nanti kita tambah dosa karena suudzon. Ya, lebih baik keluarlah, bangkitlah demi generus anak bangsa supaya tetap lurus, supaya tidak tersesat. Cukup kita. Makanya tugas kita adalah sekarang membentengi, mengantisipasi supaya faham-faham itu, faham-faham Panji Gumilang tidak menjadi virus-virus kepada anak bangsa. Ini sangat berbahaya buat saudaraku. Dulu kita berjuang semata-mata karena ingin beribadah yang baik dan benar, ingin beragama Islam yang baik dan benar. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Melenceng. Sedikit demi sedikit digeser tanpa disadari. Dari mindset-mindset cara berpikirnya sudah melenceng. Ini akibat daripada penafsiran-penafsiran Quran berdasarkan kemauannya sendiri, berdasarkan keinginannya sendiri, berdasarkan kemauannya sendiri, tanpa ada sanad. Quran ditafsirkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan, dan Quran ayat-ayat sebagai senjata untuk menembak. Ini faktanya seperti itu. Banyak yang komen-komen, banyak hal-hal yang menyampaikan. Saya baca di media sosial, berbicara, ada yang pro dan kontra mengenai Al-Zaitun, ada pro dan kontra pemahaman tentang maksud Yahudi. Padahal bukankah dulu kita sadari, kita pernah mendapatkan pemahaman itu, bahwa yang dimaksud dengan Yahudi itu, yang diajarkan ke kita, ia itu bentuk orangnya. Kemudian Hudi itu asal kata dari kata Huda, artinya petunjuk. Maksudnya yang disampaikan dulu, Yahudi itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Stop sampai di situ.
Lalu kemudian saya cermati, saya fahami betul bahwa setiap manusia itu akan mendapat petunjuk. Lalu manusia itu akan terpecah menjadi dua. Manusia yang mendapat petunjuk kemudian mau melaksanakan petunjuk itu, dan manusia yang mendapatkan petunjuk tapi tidak mau melaksanakan petunjuk itu. Sama-sama pinter, sama-sama paham Quran, sama seperti Azazil. Dia juga fasih Quran, dia juga hafal Quran, dia juga tahu tentang sirah, tahu tentang sejarah Rasulullah, tahu cerita semuanya sebelum Rasulullah, cerita tentang nabi-nabi. Tapi apakah Azazil ini kemudian dia melaksanakan? Tidak. Justru dia menyesatkan manusia dengan pemahaman-pemahaman yang dia kuasai. Disesatkan sedikit demi sedikit. Nah, buat saudaraku semua, para mantan-mantan aparat dan para mantan-mantan Ahlul Bait, keluarlah kalian. Jangan berdiam diri. Kita sekarang dalam rangka untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai generasi-generasi anak bangsa tersesat. Jangan sampai faham-fahamnya Panji Gumilang melekat ke dalam generasi anak bangsa. Saudaraku, sekali lagi saya keluar bukan lantaran ingin balas dendam, tidak sama sekali. Saya keluar bukan karena benci, tidak sama sekali. Tapi saya keluar dalam rangka untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam rangka untuk menyelamatkan generasi bangsa dari faham-faham yang tidak benar. Panji Gumilang lihai, sangat-sangat lihai, saudaraku. Dia bersembunyi di dalam sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Islam. Ini trik kamuflasenya Panji Gumilang untuk menutupi dari tujuan-tujuan apa yang sebenarnya sudah direncanakan. Maka buat aparatur negara dan buat seluruh bangsa Indonesia, jangan terjebak, jangan terkecoh. Saya mantan aparat NII, sekali lagi, bukan untuk membenci, bukan untuk menghina, bukan untuk dendam, sama sekali tidak ada. Tapi semata-mata demi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali mengenai trik-trik dan strategi apa saja, sehingga kita semua bisa tahu, sehingga semua bisa mengerti, tidak terkecoh, tidak tertipu kembali. Memang itu faktanya seperti itu. Dan saya rasakan kebetulan karena saya sudah dicuci otak dan digembleng habis-habisan di NII, hingga saya pribadi ini dulu ini cerita mengenai pengalaman pribadi supaya menjadikan pelajaran. Saya selalu tidak bisa tidur sebelum menghafalkan ayat. Dan fungsinya ayat-ayat itu sebenarnya hanya untuk menjadikan sebuah senjata melawan ataupun untuk perekrutan. Akan tetapi di dalam hatiku yang paling dalam, saya merasa, sempat saya sampaikan kepada pimpinan saya, kok semenjak saya ikut gabung NII, saya kok merasa jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita berusaha mentakwilkan ayat-ayat berdasarkan keinginan hawa nafsu, keinginan kita. Akhirnya lama-kelamaan merasa jauh, merasa kok Allah itu tidak ada. Dan ini sangat membahayakan.
Makanya hati-hati buat saudaraku semua. Islam tidak mengajarkan permusuhan. Islam tidak mengajarkan untuk benci. Tapi Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Innama bu'itsu liutamima karimal akhlak. Ini bagian daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tugas kita sekarang, wahai mantan-mantan aparat dan mantan-mantan anggota NII, tugas kita sekarang adalah innama bu'itsu liutamima karimal akhlak. Mari kita sempurnakan akhlak-akhlak bangsa ini. Tapi ingat, sebagaimana yang kita ajarkan dan sering kita sampaikan, jangan sampai kita kabura maqtan indallahi antakulu malatafalun. Besar kebencian Allah jika kamu mengatakan tapi tidak kamu kerjakan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri, kita sama-sama membangun negeri. Insya Allah, saya rasa sudah cukup. Nanti kita akan sambung di video berikutnya. Kita akan bongkar semua, kita akan sampaikan semua tentang trik-trik, strategi-strategi. Akan saya bongkar semuanya. Biar semuanya juga tahu dan biar semuanya juga bisa lebih waspada dan mengantisipasi. Insya Allah demikian. Bila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.